datang ke Indonesia benar-benar sebuah kesalahan. Begitulah yang dipikirkan oleh sepasang suami, istri asal Jerman ini. Setelah menghabiskan 10 tahun tinggal di Tiongkok, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Selama menetap di Tiongkok, mereka merasa sangat kesulitan dan lelah dalam beradaptasi dengan budaya serta kebiasaan setempat. Dengan membawa harapan sekaligus kecemasan, mereka menginjakkan kaki di tanah Indonesia berharap negara ini bisa memberikan tempat baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun tak lama setelah tiba, sebuah kalimat tak terduga keluar dari mulut mereka. Datang ke Indonesia benar-benar sebuah kesalahan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka setelah 10 tahun di Tiongkok? Peristiwa apa yang mereka alami di Indonesia hingga membuat mereka merasa gagal? Dan setelah itu, penemuan apa yang mereka dapatkan? Apa perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia? Serta kejutan apa yang mereka rasakan? Pastikan Anda menyimak hingga akhir. Untuk menyaksikan rangkaian keajaiban yang mereka alami di Indonesia, nama saya Barbara. Saya orang Jerman, saya tinggal bersama suami saya yang berusia 5 tahun lebih tua, dan putri kami Emilia, meskipun dia putri kami. Emilia sudah berusia hampir 30 tahun dan merupakan seorang wanita dewasa yang mandiri. Seluruh keluarga kami adalah orang Jerman. Tetapi karena pekerjaan suami, kami tinggal di Tiongkok selama 10 tahun. Begitu suami saya pensiun, kami memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok yang sudah sangat kami kenal karena sejujurnya, kami berdua sudah merasa jenuh dengan kehidupan di Asia. Tinggal selama 10 tahun tentu membuat kami terbiasa dengan lingkungan itu, tetapi itu lebih tepat disebut sebagai rasa pasrah daripada adaptasi. Jika ditanya, apakah kami menyukai kehidupan di Tiongkok? Jawabannya pasti tidak. Pindah ke Tiongkok bukanlah keinginan keluarga kami, melainkan keputusan mendadak karena tugas kantor suami. Saat itu saya benar-benar terkejut. Emilia baru saja diterima di sekolah pilihan pertamanya. Namun tiba-tiba kami harus pindah ke Tiongkok. Mengenang kesulitan saat itu, kami terburu-buru mencarikan sekolah, pindahan untuknya dan segera berangkat. Emilia pasti merasa sangat sedih karena sudah belajar begitu keras. Tetapi karena kesibukannya belajar bahasa Mandarin, dia tampak segera melupakan kekecewaan itu. Kami tidak pernah memiliki keinginan kuat untuk terus tinggal di Tiongkok. Sebaliknya di dalam hati, kami selalu ingin segera pulang ke Jerman. Bagi kami Tiongkok adalah tempat yang tidak bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Salah satu alasannya adalah masalah sanitasi. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di sana, saya merasakan penolakan yang kuat terhadap hal ini. Mengapa sampahnya begitu banyak? Saya hampir tidak percaya dengan mata kepala sendiri. Di jalanan Tiongkok, sampah berserakan di mana-mana dan hal itu tampaknya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan di pusat kota sekalipun, wadah saus dan botol plastik dibuang. Saya sering bergumam sendiri. Sungguh tak bisa dipercaya. Meskipun tempat sampah disediakan, area di sekitarnya tetap dipenuhi sampah, hingga membentuk gunungan kecil. Pemandangan seperti ini ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal seperti ini dibiarkan? Rasa kesal dalam hati saya terus menumpuk. Di Jerman hampir tidak ada sampah di jalanan. Cukup ada yang membuang sampah sembarangan. Orang-orang di sekitar akan segera menegurnya. Itu adalah hal yang sangat normal. Bagi kami memiliki keyakinan yang mendarah daging bahwa sampah harus dibuang di tempat yang telah ditentukan. Namun di Tiongkok, kesadaran seperti itu tidak terasa. Seolah tidak ada yang peduli dengan sampah di tanah. Apakah ini perbedaan karakter nasional? Saya kembali menyadari perbedaan budaya yang sangat dalam. Bagi kami orang Jerman, beradaptasi dengan lingkungan dengan kesadaran kebersihan yang rendah, seperti itu sangatlah sulit. Selain itu yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman adalah kotornya toilet umum. Sungguh tidak tahan lagi. Entah sudah berapa kali saya mengeluh, toilet di pusat perbelanjaan mungkin masih tergolong bersih, tetapi begitu Anda sedikit menjauh dari pusat kota, Anda akan sering menemui toilet neraka, sampah tisu, dan kantong plastik berserakan di lantai. Itu sudah menjadi pemandangan biasa. Lantai yang basah, kuyup atau bau yang menyengat dibiarkan begitu saja. Ini benar-benar pemandangan yang sulit dipercaya. Apakah tempat ini benar-benar digunakan oleh manusia? Ketika Emilia masih kecil, dia pernah ingin masuk ke toilet umum di pinggiran kota. Karena pemandangan yang sangat kotor itu, dia tidak pernah mau lagi masuk ke toilet semacam itu. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk sebisa mungkin tidak mendekati toilet kotor di Tiongkok. Namun setiap kali bepergian jauh,
Saya harus mencari toilet yang bersih terlebih dahulu. Dan itu sangat merepotkan. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya mendesah, berharap semua toilet setidaknya bersih. Seperti di Jerman selanjutnya, mengenai etika masyarakat Tiongkok, saya juga memiliki banyak keluhan, perilaku yang melanggar etika yang tak. Terbayangkan di Jerman justru dianggap biasa di sana, terutama kebisingan di tempat umum yang sangat mengejutkan saya, anak muda yang berteriak-teriak di depan stasiun, atau ibu-ibu yang tidak mempedulikan ketenangan, orang lain di pusat perbelanjaan, bagaimana bisa menenangkan pikiran di tempat? Sebising ini, pikir saya di Jerman, menjaga ketenangan di tempat umum adalah hal yang lumrah. Karena itu, setiap melihat pemandangan berisik di Tiongkok, saya tidaknya bisa menyembunyikan rasa terkejut saya. Saya sangat berharap Emilia bisa menjadi wanita yang anggun dalam lingkungan. Apapun ibu tidak ingin kamu terbiasa dengan lingkungan berisik ini, kata saya berkali-kali padanya. Wedding girl tidak ketemu. Harus dan tumbuh menjadi wanita yang berkelas. Namun karena teman-teman di sekitarnya sangat gaduh, saya ada bingung bagaimana mendidiknya. Mengajarkan tata krama tanpa mengeluarkan biaya, itu sulit dan terkadang saya merasa putus asa. Mungkin di negara ini memang tidak ada jalan lagi. Namun Emilia tampaknya memahami pemikiran kami, dan kini dia telah tumbuh menjadi wanita yang sangat berkelas. Sekarang saya merasa lega. Emilia bisa tumbuh dengan sangat luar biasa. Selain itu di Tiongkok saya sangat merasakan sikap orang. Orang yang demi kepentingan pribadi, tidak segan-segan mendorong orang lain. Mengapa begitu egois? Saya sering merasa demikian. Tentu saja orang dari negara manapun ingin diuntungkan, tetapi di Tiongkok perasaan itu sangat kuat. Direct tampon dan ofre untuk mendorong orang lain. Saya sering terkejut melihat mereka melakukan hal sejauh itu, terutama saat naik bus atau mengantri di pusat perbelanjaan. Di Jerman hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Saya merasa tercengang dengan perbedaan ini. Tradisi Jerman mendorong orang lain untuk maju, dianggap sebagai perilaku memalukan yang akan dicemooh. Saya sering berdoa agar orang-orang lebih memperhatikan sekitar sebelum bertindak, tetapi itu tidak pernah terwujud. Kota-kota di Tiongkok dipenuhi gedung yang populer bagi anak muda, dan budayanya pun berkembang ke luar negeri, sehingga secara lahiriah memberikan kesan yang sangat megah. Wisatawan asing pun bertambah banyak. Saya sempat merasa Tiongkok telah banyak berubah. Namun di balik pemandangan kota yang megah itu, terdapat sisi lain yang seperti dunia yang berbeda. Begitu Anda masuk ke gang kecil, tiba-tiba Anda akan melihat deretan beton, abu-abu yang suram, sampah berserakan, dan banyak orang yang hidup di jalanan. Sulit dipercaya, ada tempat seperti ini. Tentu saja, Jerman tidak sepenuhnya bebas dari tempat seperti itu. Tetapi di Tiongkok kesenjangannya sangat besar dan meninggalkan kesan mendalam. Mengapa tidak ada yang mencoba menyelesaikannya? Ini terasa aneh bagi saya. Tepatnya tampaknya negara tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun banyak masalah, negara seolah-olah menutup mata. Saya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, ini adalah negara yang hanya indah di permukaan. Terakhir, perawatan jalan dan fasilitas umum di Tiongkok sangat sembarangan, dan ini juga membuat saya mengalami gegar budaya. Begitu sembarangan pun tidak apa-apa. Saya sering terkejut. Misalnya jalan di dekat tempat tinggal, kami adalah tanjakan yang sangat curam, dan bukan sekedar tanjakan biasa, tetapi juga miring ke kiri dan ke kanan. Itu adalah jalan yang sangat sulit dilalui. Ini seperti bermain lari rintangan. Setiap hari canda saya, tetapi kenyataannya, berjalan di sana setiap hari memberikan rasa tidak nyaman, yang tidak bisa dianggap remeh. Tubuh bergoyang ke atas bawah, kiri dan kanan untuk menjaga keseimbangan. Saya harus mengeluarkan seluruh tenaga, karena kemiringan yang ekstrim. Setiap hari saya merasa marah dan berpikir, siapa yang merancang jalan ini? Dia itu karena berbasar dengan suami. Bahwa di usia kami yang makin tua, jalan seperti ini sangat melelahkan. Kami sudah pada muda lagi dan beban pada tubuh. Akibat berjalan di jalan yang miring sangatlah besar. Suami saya bahkan akhirnya mengalami cedera pinggang dan kaki, karena terus berjalan di jalan yang tidak rata itu. Inilah alasan utama kami memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok. Saya mendesah berkali-kali, jika perbedaan ketinggian bisa dimaklumi, setidaknya perbaikilah kemiringannya. Saya merasa infrastruktur yang lebih baik sangat dibutuhkan demi kesehatan dan keamanan warga. Begitulah kehidupan di Tiongkok, penuh dengan kesulitan dan ketidakpuasan, masalah sanitasi, perbedaan etika publik, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah alasan mengapa keluarga kami tidak bisa mencintai Tiongkok. Seiring dengan pensiunnya suami, kami akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertahan
dan kembali ke Jerman. Namun tepat saat kami mulai bersiap pulang, Emilia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Aku akan menikah dengan orang Indonesia. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut saya. Apa katamu, teriak saya spontan? Saya belum pernah mendengar Emilia memiliki kekasih. Saya secara sepihak mengira Emilia akan ikut kami kembali ke Jerman dan kelak menikah dengan orang Jerman. Pengakuan yang tak terduga itu membuat saya dan suami terdiam 1000 bahasa. Kemudian Emilia berkata lagi, aku rasa kedepannya aku akan tinggal di Indonesia. Ayah dan ibu, maukah kalian juga ikut tinggal di Indonesia? Kami langsung panik, kami tinggal di Indonesia. Saya dan suami saling berpandangan. Saya sudah sangat lelah dengan kehidupan di Tiongkok. Tak hanya ingin melarikan diri dari Asia untuk kembali ke Jerman. Indonesia tentu saja berada di Asia, dan bagi saya, meskipun jaraknya tidak sedekat Jepang, saya tidak berharap banyak bahwa budayanya akan jauh berbeda dari pengalaman kami sebelumnya. Memulai hidup baru di Asia lagi terasa seperti omong nol, tetapi kami tidak bisa membayangkan harus berpisah negara dengan putri tunggal kesayangan kami setelah bimbang. Akhirnya keinginan untuk tetap berada di sisi Emilia menang, kami memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Bersamanya, kami merasa budaya Asia tidak cocok dengan kami. Jadi meskipun pindah tempat, kami merasa cemas bahwa tidak akan ada banyak perubahan. Kami hanya bisa berdoa semoga Indonesia sekali bisa lebih baik daripada Tiongkok. Itulah perasaan kami saat itu. Namun tak lama setelah tiba di Indonesia, kami mengalami serangkaian kejutan yang melampaui. Imajinasi pertama yang kami rasakan adalah segala sesuatu di sini jauh lebih bersih dibandingkan Tiongkok. Perbedaannya sangat jauh dengan Tiongkok. Suami saya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Namun karena banyak negara hanya menjaga kebersihan di dalam bandara saja, saya belum berani bersantai. Namun saat menuju pusat kota Jakarta menggunakan MRT, saya segera merasakan perbedaannya dengan Tiongkok.